Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakwan Adirnya Arya Suta. Saya dari kelas T4E dengan NIM 2331 40 70 1111 009. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menunjukkan video mengenai PBL atau Project Based Learning mengenai ini membuat video penjelasan tentang salah satu implementasi dari materi pertemuan 4 kriptografi atau materi pertemuan 5 yaitu keamanan jaringan. Nah, di sini saya akan memilih yang materi keempat yaitu kriptografi. Nah, di kriptografi itu sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada kriptografi simetris, kedua kriptografi asimetris, dan yang ketiga ada kriptografi hash. Nah, di sini saya akan menggunakan metode kriptografi simetris. Nah, apakah kriptografi simetris itu? Nah, kriptografi simetris itu adalah teknik kriptografi yang menggunakan satu kunci untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Nah, kriptografi ini biasanya menggunakan kunci rahasia untuk mengenkripsi dan mendekripsi data yang dirahasiakannya. Nah, itu cara kerjanya kriptografinya. Biasanya yang simetris ini menggunakan permutasi matematika untuk mengenkripsi pesan supaya bisa menjadi teks biasa. Nah, yang kedua itu kunci yang digunakan untuk enkripsi itu. Nah, contohnya jika menggunakan enkripsi namanya key-nya password. Nah, password itu kan 16 byte. Nah, nanti ada juga tambahan yang kuncinya itu ada yang 16 byte, 32 byte, dan ada lagi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Nah, dari kunci key password itu nantinya itu bisa digunakan untuk mengenkripsi data tersebut dan lalu untuk mendekripsi data tersebut. Nah, jadinya berikutnya dari cara kerja kriptografi tersebut. Nah, setiap pengguna tersebut harus memiliki akses kunci pribadi yang sama, jadi tidak bisa beda-beda. Jadi kuncinya jika menggunakan satu itu ya hanya itu saja. Terus berikutnya sini itu akan langsung saja aku tunjukkan. Saya tunjukkan ini di Visual Studio Code dari encryption atau bagaimana cara melakukan kriptografi simetris menggunakan AES atau Advanced Encryption Standard. Nah, di sini mulai dari awal. Nah, dari pertama ini yang tadi 16 byte ini menentukan seberapa panjangnya teksnya sesuai dengan ini 16 byte. Ini ada 3, 16, 24 atau 32, bisa ditentukan juga. Nah, lebih panjang
baiknya ini, maka keefektifan atau keamanan dari sebuah enkripsinya juga akan bertambah juga. Nah, berikutnya ini untuk mengenkripsi datanya yang akan dirubah. Nah, di sini berikutnya ada kuncinya, kunci rahasianya. Sini kuncinya masih Kirki 12345. Nah, dan pesannya yang dienkripsi yaitu data yang sangat penting. Nah, akan saya ganti yang message-nya. Ganti aja new. Kristus Brawijaya. Berikutnya di sini untuk menyuruh pesannya ini untuk dienkripsi menggunakan ini metode AES tadi. Nah, berikutnya lagi ini fungsinya untuk menyimpan hasil dari enkripsi tadi, hasilnya enkripsi tadi ke dalam text file yang namanya ciphertext.txt. Nah, nantinya jika akan berhasil akan keluar ini dan akan muncul di terminal. Sekarang kita akan jalankan saja. Nah, di sini bisa dilihat jika berhasil maka akan keluar teks seperti ini. Ciphertext berhasil disimpan di ciphertext.txt. Nah, ini juga ciphertext.txt ini juga bisa ditemukan di dalam folder filenya Python untuk mengenkripsi data ini. Nah, di sini saya menyimpannya di data D bagian ini, terus di sini. Nah, ini bisa dilihat ini filenya enkripsi Python tadi, terus ini hasil dari enkripsi tadi dikeluarkan di sini menjadi file txt dengan nama ciphertext. Nah, jika saya buka, nah nantinya akan keluar seperti ini. Jika keluar seperti ini berarti ini sudah berhasil dienkripsikan. Nah, jika sudah berhasil dienkripsikan berarti ini dienkripsikan menggunakan key tadi, namanya MySecret Key ini. Oke, itu untuk bagaimana cara mengenkripsi menggunakan cara simetris AES. Oke, terus berikutnya bagaimana cara membuktikan dengan kriptografi ini data menjadi lebih aman. Oke, untuk membuktikan bagaimana cara kriptografi data ini bisa menjadi lebih aman, saya akan melakukan yang namanya brute force ini. Brute force ini untuk brute force di sini merupakan, jadi tadi mengenai brute force di sini merupakan sebuah cara mencoba semua kemungkinan
kunci sampai menemukan kunci yang benar. Nah, pada brute force ini hanya bisa bekerja apabila menggunakan AES yang 16 byte, 24 byte, atau 32 byte. Nah, apabila digunakan pada AES 256, brute force ini tidak akan bisa bekerja dengan efektif karena kemungkinan kuncinya yang sangat besar dari AES 256 tersebut tidak bisa diproses atau dekripsi dengan semudah menggunakan brute force. Nah, jadi brute force di sini hanya efektif bagi AES 16 byte dan seterusnya tadi 24. Nah, nantinya akan saya tunjukkan untuk yang AES yang menggunakan AES 256. Di sini saya tunjukkan dulu bagaimana encryption yang AES yang ini bisa di brute force dengan menggunakan cara ini. Nah, di sini brute force di sini menggunakan metode yang sama, AES. Brute force pada AES ini menggunakan kunci yang sama, yaitu kunci yang tadi ini masih key ini tadi, atau kunci yang digunakan pada enkripsi tadi untuk dapat membuka atau mendekripsi data tadi yang telah dienkripsi. Nah, jadi di sini bisa dilihat tadi kan saya sudah menyimpan enkripsi data tadi kan, dan sudah saya lihatkan ini di sini jadikan data txt. Sekarang akan saya run brute force ini dan kita lihat apakah berhasil. Nah, di sini bisa dilihat tidak ada kunci yang cocok. Nah, kenapa tidak ada kunci yang cocok? Karena metode dekripsi ini menggunakan keylist atau daftar kunci yang telah dimasukkan di sini untuk dapat membuka file yang telah dienkripsi tadi. Nah, jadinya file enkripsi ini tadi tidak akan bisa dibuka apabila tidak menggunakan file atau menggunakan kunci yang telah digunakan tadi. Sekarang kita coba menambahkan key dari enkripsi tadi brute force tadi. Kita copy, kita ganti aja yang ini adminnya. Save. Terus kita coba run lagi. Nah, di sini bisa dilihat apabila
kunci yang tadi untuk mengenkripsi sesuai dengan apa yang digunakan untuk mengenkripsikan data tadi dan digunakan untuk mendekripsi data di brute force ini, maka akan keluar seperti ini. Nah, sesuai seperti pesannya tadi, Universitas Brawijaya. Ini bisa dilihat. Nah, sesuai dengan apa yang keluar tadi. Oke, untuk yang berikutnya yaitu bagaimana jika menggunakan enkripsi. Oh ya, sebelumnya untuk metode brute force ini, metode ini tidak efektif apabila jika kunci atau key yang digunakan itu panjang dan acak. Nah, makanya brute force ini tidak efisien sama sekali. Makanya enkripsi AES yang SHA-256 ini lebih efektif daripada yang AES simetris ini, karena enkripsi datanya ini lebih panjang daripada ini yang hanya 16 byte saja, atau yang tadi 24 sama 32. Oke, langsung saja menuju ke AES yang 256. Nah, ini lebih simpel dari yang tadi AES simetris 16 byte tadi. Di sini cara kerjanya ini biasanya AES 256 ini digunakan untuk mengenkripsikan password yang ada di website. Nah, jadi sehingga saat dimasukkan bisa langsung dienkripsikan menjadi data kriptografi AES SHA-256 ini. Untuk AES 256 ini biasanya sulit sekali di brute force secara langsung, karena datanya yang kuncinya ya sangat panjang dan acak. Nah, untuk brute force yang cara biasa ini hanya berhasil apabila kata kunci atau key-nya pendek. Nah, jadi di sini yang bisa digunakan untuk brute force untuk yang SHA-256 ini menggunakan cara dictionary attack, yaitu password yang sering sekali umum digunakan. Nah, makanya dari itu banyak sekali merekomendasikan untuk menggunakan password yang rumit atau tidak umum lah, kayak 123456 atau 987654 atau ABCD gitu, yang sangat simpel sekali. Itu mengapa banyak orang merekomendasikan untuk membuat password yang rumit dan terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol, supaya passwordnya menjadi rumit sehingga sulit untuk bisa dekripsi. Oke, kita langsung saja menggunakan yang SHA-256 ini. Kita run. Oke, ini sama seperti password, jadi setelah dimasukkan langsung dienkripsikan. Kita tulis saja universitas
Brawijaya 45. Nah, di sini bisa langsung dilihat keluar enkripsi passwordnya. Kemudian jika dilihat dari panjangnya jika berbeda dari password tadi, nah untuk 156 ini, untuk 156 ini menghasilkan outputnya yang lebih besar. Nah, yang tadi kan hanya 16, 24, dan 32. Nah, di sini outputnya ini 256 bit, sama sesuai dengan namanya. Jadi kemungkinan hashnya ini sangat besar sekali dan jumlahnya tidak dapat dihitung secara efisien dengan cara brute force biasa saja. Nah, 156 ini juga tidak dapat dibalik. Nah, artinya ini tidak ada cara langsung untuk menemukan input dari hashnya. Jadi ini jika sudah dienkripsi tidak bisa dibalikkan dengan mudah. Jadi satu-satunya cara untuk membobolnya itu mencoba semua kemungkinan input atau brute force attack tadi, atau menggunakan cara yang lain. Nah, di sini itu jika menggunakan brute force ini nanti hasilnya sangat lama sekali karena komputer memerlukan waktu yang lama untuk bisa memproses dari enkripsi data ini yang memiliki output yang sangat besar sekali, sehingga ya sangat sulit sekali. Di sini untuk brute force-nya di sini menggunakan yang cara brute force dictionary atau dictionary attack. Jadi ini passwordnya yang umum. Ini tidak akan mungkin bisa masuk ke sini apabila password untuk mengenkripsikan tadi menggunakan password yang rumit. Jadi kalau bisa menggunakan password yang panjang, rumit, dan menggunakan banyak varietas kayak huruf besar, kecil, dan angka untuk dimasukkan ke dalam password sehingga tidak bisa dibobol dengan mudah. Oke, ini masih bisa dibobol. Ini akan saya tunjukkan, tapi kemungkinannya sangat kecil sekali apabila menggunakan password yang rumit. Nah, apabila secara ajaib ya bisa mengetahui passwordnya walaupun sudah menggunakan password rumit kayak gini, nanti jika menggunakan yang ini dictionary attack ini akan terlihat seperti ini. Kita masukkan tadi terminal yang tadi, kita buka. Nah, di sini kan teks yang kita enkripsi ini Universitas Brawijaya 345. Kita copy dan masukkan ke key-nya. Kita copy, terus kita masukkan ke word list yang kemungkinan passwordnya.
Oke, oh ya, sebelumnya aku tunjukkan dulu bagaimana jika kita ada jika password enkripsi tadi tidak termasuk dalam worklist ini menggunakan password yang rumit. Kita akan bisa dilihat di sini, ini tidak akan keluar di terminal ini karena tidak ada kecocokan dari worklist tadi. Apabila kita masukkan teks yang dienkripsi tadi ke bagian worklist tadi, nah ini bisa dilihat langsung keluar. Jadi metode ini lebih efektif dari yang tadi, cara simetris tadi, dan paling umum digunakan biasanya di dalam mengenkripsikan sebuah password di website, karena yang 1256 ini dibanding yang enkripsi kriptografi simetris itu lebih outputnya lebih besar ya, karena sesuai namanya 256 bit, jadi kemungkinan hashnya itu lebih besar dan tidak bisa dihitung secara efisien apabila ada brute force attack. Apabila ada, itu memerlukan waktu yang lama atau menggunakan atau bisa menemukan passwordnya langsung itu seperti ini tadi, Universitas Brawijaya. Tapi itu tidak, kemungkinannya ya sangat kecil ya apabila kalau passwordnya menggunakan password yang rumit, sehingga ya ganti passwordnya atau gunakan password yang rumit. Nah, disitulah mengapa di sini kriptografi SHA-256 ini lebih efisien dan lebih baik dari yang tadi, yang simetris tadi, karena kemungkinannya ya sangat besar sehingga sangat sulit sekali untuk dapat dekripsi oleh serangan-serangan yang bisa mungkin terjadi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara melakukan ini, kriptografi ini, untuk dapat menyimpan atau mengenkripsikan sebuah data atau teks sehingga bisa menjadi lebih aman. Oke, berikutnya kita akan menuju ke implementasi kriptografi ini. Di sini saya untuk implementasinya di website menggunakan yang metode kriptografi Bcrypt
atau teknik bcrypt untuk mengenkripsi data-data dari pembuatan akun yang telah saya buat di website. Nah, apakah bcrypt itu? Bcrypt ini menggunakan algoritma kriptografi yang rumit untuk mengubah kata sandi menjadi serangkaian karakter tetap. Nah, di sini bcrypt ini cara kerjanya menggunakan teknik sorting atau sort yang menambahkan nilai acaknya, ini ya sort tadi, ke kata sandi sebelum di hash. Nah, ini bcrypt ini dirancang agar lambat dan tahan terhadap serangan brute force. Nah, untuk keunggulannya, bcrypt ini secara signifikan dapat mengurangi kemungkinan peretasan pemecahan kata sandi dan melindungi dari kayak ini di sini serangan rainbow table dengan menggunakan sort. Oke. Kita langsung saja ke implementasinya di website. Pertama-tama akan saya tunjukkan dulu untuk ini website saat pembuatan akun untuk dikirimkan di database tanpa menggunakan enkripsi bcrypt ini, bagaimana terlihatnya bagaimana bisa dilihat di database. Kita buat saja 09 1 harian 7 dan passwordnya 10. Ini berhasil ditambahkan. Oke. Kita langsung lihat saja di database bagaimana tampilannya. Oke, kita refresh. Nah, ini bisa dilihat saat sudah tadi di-register di website tersebut, nanti akan masuk ke database di sini. Di sini bisa dilihat ada username, email, dan password. Nah, di sini passwordnya terlihat atau terekspos tanpa adanya keamanan lain. Jadi ini sangat bisa diretas dengan mudah sekali, tanpa perlu teknik apapun, langsung diretas saja ke database-nya, bisa terlihat. Nah, bagaimana cara memitigasinya atau untuk memperkuat keamanannya? Nah, makanya dari itu kita memerlukan mengenkripsi password ini supaya tidak bisa diretas dengan mudah atau tidak bisa melihat passwordnya di database dengan mudah. Oke, kita langsung saja menuju ke website yang satunya lagi yang menggunakan enkripsi bcrypt. Kita buat namanya ini saja, Universitas Brawijaya 02. Passwordnya ini saja 09 untuk passwordnya ini saja, Universitas 1 register. Nah, berhasil ditambahkan. Kita lihat di database yang satunya, kita refresh. Nah, ini bisa dilihat di sini sudah masuk username, email. Nah, saat dilihat di bagian passwordnya, ini bisa dilihat passwordnya telah dienkripsi menggunakan metode bcrypt tadi. Jadinya menjadi kata random ini dienkripsi random seperti ini. Bisa dilihat setelah begini, ini berarti ini enkripsinya berhasil, dan ini biasanya kan sangat sulit sekali untuk dapat diretas, atau paling tidak bisa memerlukan waktu yang sangat lama sekali untuk bisa
meretas satu akun ini saja. Ini juga ada tambahan lagi, yaitu salt. Tadi sudah ada tambahan pertama, penjelasan pertama tadi, salt itu tadi dari bgrep itu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, salt ini nilai random atau unik yang ditambahkan ke data sebelum dihash, bisa di awal dan akhir data, dan ini hasil hashnya atau hasil setiap dari salt ini akan berbeda-beda, sama seperti bgrep ini. Ya, sebelumnya saya sudah mencobanya. Ini sudah terlihat setiap akun saltnya berbeda-beda. Jadi ini setiap akun akan unik. Inputannya tidak, walaupun inputannya datanya sama, saltnya akan unik dari semuanya. Jadi setiap akun ini berbeda-beda. Oke, jika kita coba untuk login juga bisa. Di yang ini area 07. Oh, ini area 07 harus ini sudah 10. Nah, bisa, berarti ini sudah sesuai. Untuk berikutnya, untuk yang dienkripsi, yang tadi ini ini bisa dilihat ya, walaupun ini database-nya termasuk dienkripsi atau tidak bisa dibaca ya, namun ini saat menggunakan login ini nantinya akan mengambil data ini untuk bisa dekripsi datanya sehingga bisa dibaca lagi dari database untuk bisa masuk akun, walaupun ini di database terlihat acak atau random seperti ini. Kita langsung saja, tadi dilihat Ari Sutano 1, kita login, nah bisa masuk. Oke, mungkin itu saja dari saya, mulai dari tadi memilih materi kriptografi, dari menjelaskan apa itu kriptografi yang simetris, terus yang kriptografi yang menggunakan SHA-256, terus lagi ini implementasinya di website yang menggunakan metode kriptografi bgrep, dan bagaimana tadi dari website kita menggunakan enkripsi tadi bisa terekspos atau terlihat langsung di database dibandingkan menggunakan kriptografi yang menggunakan bgrep ini dan salt ini, dan salt yang akan menjadi lebih aman dibanding dari yang tidak memakai enkripsi ini. Jadi menjadi tidak mudah diretas lah, sehingga bisa keamanannya bisa terjaga. Oke. Oh ya, jika dilihat dari backend, bagaimana cara mengimplementasikan teknik enkripsi ini, bisa ini langsung saja dilihat.
Ini di bagian controllernya. Nah, ini untuk nambah akun tadi. Ini untuk membuat saltnya yang acak. Terus berikutnya ini ada menggabungkan salt dan hash di hash, dan ini untuk enkripsi passwordnya. Nah, ini untuk enkripsi passwordnya, password hash ini defaultnya ini menggunakan bcrypt. Nah, sini nanti untuk dimasukkan ke database. Ini jika dilihat dari loginnya tidak seperti ini yang akan memanggil dari database dan mengecek apakah sesuai dengan ini tadi. Nah, dari salt dan passwordnya tadi. Untuk tampilan yang satunya lagi tidak menggunakan enkripsi, akan terlihat seperti ini apabila tidak menggunakan enkripsi. Nah, ini di controller. Ini create akun ini. Nah, di sini terlihat tidak ada cara enkripsi sama sekali. Jadi ini passwordnya langsung disimpan ke database. Ini sama kayak tadi. Kalau yang ini hanya mencocokkan password yang tidak dienkripsi tadi untuk bisa melakukan login. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kriptografi, dari mulai awal menjelaskan mengenai kriptografi simetris, terus kriptografi SHA-256, dan sampai tadi ini implementasinya ke website dan menunjukkan, membandingkan bagaimana website yang menggunakan enkripsi dan tidak menggunakan enkripsi, dan bagaimana website yang menggunakan enkripsi lebih aman dari website yang tidak menggunakan enkripsi. Ya, bisa dilihat dari database tadi ini. Nah, ini. Oke, baik, mungkin itu saja. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.